Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Radio Suara Membau Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari rukun-rukun iman dari semenjak beberapa waktu yang lalu, dari rukun iman yang 6 sampai kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan pembahasan yang sangat sedikit dan belum mencukupi, maka pada kesempatan ini akan saya bacakan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang akan disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang meyakini, mengimani dan mengamalkan dari rukun iman tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka saya bacakan di sini adalah kitab Nuniyah Ibnul Qayyim yang berisi tentang bait-bait yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang diakhiri setiap baitnya dengan huruf nun, dan dijelaskan oleh salah seorang ulama yang mensyarah kitab beliau, Muhammad Khalil Kharraz. Dan mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga kepada para pemirsa semuanya. Pada bab yang terakhir dari kitab ini, kitab beberapa bab sebelum bab akhir sampai kitab yang terakhir, maka diterangkan tentang apa yang akan dicapai oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, tentang surga yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuat syair yang kita bacakan, fasma' idzan awsafaha wa sifatiha tika al-manazili rabbatil ihsan hiya jannatun tabat wa taba na'imuha fa na'imuha baqin wa laysa bifan darus salami wa jannatul ma'wa wa manzilu askaril imani wal Qur'an faddaru daru salamatin wa khitabuhum fiha salamun wasmu dzil ghufran. Maka dengarkanlah, kalau begitu sifat-sifatnya dari sifat-sifat tempat ini, yaitu negeri ini, yaitu yang memiliki kebaikan. Dia adalah surga yang bagus, dan bagus kenikmatannya, dan kenikmatannya itu kekal dan tiada fana. Negeri keselamatan dan surga yang tempat tinggal dan tempat bagi para pendukung keimanan dan Al-Quran. Sebuah negeri keselamatan, dan ucapan mereka di dalamnya adalah salam dan juga nama dari Zat yang Maha Pengampun. Kemudian kita bacakan syarah dari penjelasan ini, dari bait ini, yaitu fa idza kunta masyuqan ila ma'rifati awsafi tilkad dar, apabila engkau menginginkan kepada pengetahuan tentang sifat-sifat negeri ini, yang dia itu merupakan tempat bagi banyak sekali kenikmatan dari penduduknya, dari para malaikatnya, para bidadarinya, para anak-anaknya, ghilmannya, dan istananya, dan yang lain-lainnya dari makhluk-makhluk berupa binatang-binatangnya dan lain sebagainya dan kendaraannya, maka ini adalah merupakan tempat yang baik dan merupakan ketetapan bagi rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat
negeri ini dan kamar-kamarnya dan pemilik kebagusan dan keindahan, dan ketahuilah bahwasanya surga yang baik itu telah dimurnikan kebaikannya, maka tidak tersentuh di dalamnya itu, di dalam surga itu, dengan adanya khabats. Tidak ada khabats, yaitu kekotoran, wala adza, dan tidak ada penyakit, dan semua kenikmatannya itu bagus, dan kenikmatannya itu kekal, tidak pernah punah dan tidak pernah menjadi fana. Dan dia merupakan kejernihan dari segala kekeruhan, maka tidak dicampuri di sana dengan kekotoran, dan tidak ada di sana rasa yang cemar dan juga bau-bauan yang tidak sedap. Maka tidak akan punah pula, pakaian mereka tidak pernah usang, dan tidak pernah keceriaan itu berubah menjadi kesuraman. Dan bahwasanya surga yang baik tadi adalah merupakan negerinya orang-orang yang baik pula, maka tidak akan masuk di dalamnya kecuali orang yang saleh dan orang-orang yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden, mereka memasukinya, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Jadi yang dibolehkan masuk adalah orang-orang yang soleh. Surat Al-Ra'd ayat 23. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma tasha'una kadzalika yajzillahu al-muttaqin الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Surat An-Nahl 31-32. Ini adalah surga Aden yang memasuki surga tersebut. Mereka memasukinya dan mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Bagi mereka di dalamnya apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasi kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka itu baik-baik. Mereka berkata, para malaikat tersebut, Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Dan sebagaimana firman Allah yang lain, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan diarahkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka itu kepada surga berombong-rombongan, sampai ketika mereka telah mendatangi surga tersebut dan dibukakan pintu-pintunya, maka berkata para penjaga yang ada di dalam surga tersebut, Assalamun alaikum tibtum, kalian dalam keadaan baik-baik, maka masuklah kalian ke dalamnya dengan keadaan yang kekal. Wa yatusamma Darussalam, maka itu dinamai dengan negeri keselamatan, karena sesungguhnya penduduknya itu selamat dari segala yang dibenci. Tidak tersentuh mereka itu di dalamnya oleh keletihan dan kegelisahan dan kebosanan, dan mereka tidak pernah tersentuh pula oleh kesedihan, stres dan yang sebangsanya. Karena sesungguhnya penghormatan mereka di dalamnya adalah assalam, yang selamat, keselamatan dari Rabb mereka terhadap mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Salamun qawlan min Rabbir Rahim, keselamatan adalah ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan untuk mereka keselamatan, maka mereka tentunya menjadi orang yang selamat dari segala apa saja yang tidak disukai. Wa tusallimu alaihimul malaikata kama qala ta'ala, dan para malaikat pun mengucapkan salam kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat itu masuk kepada mereka dari setiap pintu surga dan mengucapkan salam atas kalian disebabkan kesabaran kalian, dan ini adalah sebaik-baik tempat kembali.
Wa tusamma aidan jannatul ma'wa, dan dinamai juga surga itu dengan surga ma'wa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga ma'wa sebagai hidangan disebabkan dengan apa yang telah mereka amalkan. Surat As-Sajdah ayat 19. Wa ma'nal ma'wa, adapun arti ma'wa, surga ma'wa maksudnya adalah al-mustaqar, yaitu tempat tinggal, wal maskan, ya, tempat tinggal, fahiya ma'wal abrar, maka dia adalah merupakan tempat tinggal orang-orang yang baik, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, wa maskani jundihi alladzina hum asakirul Qur'an wal iman, dan merupakan hamba-hamba Allah dan penolong-penolong agama Allah ini, menolong Al-Quran dan ahli keimanan. Indah tempat tinggal mereka nantinya, yaitu di surga ma'wa. Kemudian al-muallif Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan bait berikutnya, darajatuha mi'atun wa ma baina thnataini fadzaka fit tahqiqi lil husban. Derajat surga itu ada 100, dan di antara 2 derajat itu, maka itu adalah dalam kenyataan bagi orang yang menghitung. Mithlul ladzi bainas samai wa bainaha dzil ardi qaulus sadiqi al-burhan. Itu adalah seperti jarak antara langit dan antara bumi ini. Ini adalah perkataan orang yang jujur yang memiliki penjelasan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna 'aliyaha huwal firdausu masqufun bi arsil khaliqir rahman. Akan tetapi yang tertinggi dari surga itu adalah surga Firdaus yang diatapi dengan arsy-Nya Al-Khaliq, yang pencipta, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wasatal jinani wa 'uluwiha falidzalika kanat qubbatan min ahsani al-bustan al-bunyan. Dia merupakan tengah-tengah surga dan yang tertinggi dari surga. Oleh karena itu dia merupakan kubbah bagi bangunan yang terbaik, yaitu kubah Firdaus merupakan kubah bagi surga yang lainnya. Minhu tufajjaru sairul anhar, darinya dialirkan semua sungai-sungai. Fal mambu'u minhu nazilun bijinan. Maka mata air itu mengalir darinya, mengalir ke semua surga yang lainnya. Pada penjelasan ini, pada bait-bait syair ini dijelaskan tentang derajat surga dan tempat tinggal mereka, yaitu dari banyaknya dan berbeda-bedanya, dari segi yang tidak mengetahui keagungannya dan keindahannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka berderajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka amalkan. Surat Ali Imran ayat 163. Dan Allah Ta'ala berfirman, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajra darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka terhadap orang-orang yang duduk-duduk beberapa derajat, dan setiap dari mereka itu mendapatkan janji dari Allah kebaikan, dan Allah mengaruniakan kepada orang-orang yang berjuang dibanding kepada orang-orang yang duduk-duduk itu pahala yang besar. Derajat-derajat dari sisinya dan ampunan dan rahmat, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 95-96. Dan dalam hadis sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'auna al-kawkab ad-durriyil ghabiri fil ufuqi minal masyriqi wal maghrib litafaduli ma bainahum." Sesungguhnya penduduk surga itu akan saling melihat penduduk surga yang lainnya yang memiliki istana-istana di atas mereka, sebagaimana mereka
dengan perumpamaan penglihatan itu seperti mereka melihat kepada bintang yang berkelap-kelip yang berlalu dengan cepat di ufuk timur atau di ufuk barat, karena disebabkan derajat dari antara mereka berbeda. Yang satu seolah-olah berada di bumi, kemudian melihat di sana ada penduduk lainnya dari penduduk surga di bintang yang berlalu dengan cepat di ufuk barat atau di ufuk timur di atas mereka. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, apakah itu tempat tinggal atau surganya para nabi yang tidak mungkin orang lain bisa sampai kepada mereka? Qala bala. Maka Rasulullah menjawab, bala, bisa. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mereka itu yang membenarkan para rasul, mengimani mereka dengan keimanan yang benar, mengimani mereka dengan rukun-rukun iman yang telah dijelaskan, mengimani mereka tanpa mengeyel, tanpa membantah, tetapi dengan sebaik-baik keimanan dan kepatuhan dan ketundungan kepada petunjuk dan bimbingan Rasul-Rasul. Walahuma aidan min hadis Sahal ibn Sa'id, dan juga Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'id mengatakan, anna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurfati fil jannati kama tara'awna al-kawkaba fi ufuqis sama'. Bahwasanya penduduk surga itu akan saling melihat kepada penduduk yang memiliki istana-istana di atas mereka di surga, sebagaimana mereka penduduk bumi itu melihat kepada bintang yang berlalu di ufuk langit. Wa fil musnad min hadis Abi Sa'id yarfa'uhu, dalam musnad dari hadis Abu Sa'id yang dirafa'kan sanad ini, dia mengatakan anna fil jannati mi'atu darajah walau annal alamina ijtama'u fi ihdahunna wasi'athum. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Kalau seandainya seluruh alam itu dikumpulkan di dalam salah satu dari mereka, dari 1 derajat itu, maka surga itu telah meliputinya. Dalam hadis yang lain dikatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada para penduduk Al-Quran, idza dakhala al-jannah, apabila mereka masuk ke dalam surga, iqra' was'ad, fayaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajah hatta yaqra'u akhiru syai'in ma'ahu. Bacalah Al-Quran itu, hafalkan bacaan dengan bacaan hafalan, was'ad, dan naiklah derajatmu. Maka dia membaca dan naik derajatnya untuk setiap ayat 1 derajat, sampai dia membaca akhir sesuatu yang dia miliki dari hafalannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya derajat-derajat surga itu ditambah dari 100, lebih banyak dari 100. Ataupun dikatakan 100 sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya dan yang selainnya, maka mungkin yang dimaksud dengannya adalah bahwasanya yang seperti yang dikatakan oleh Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah, bahwasanya 100 ini adalah puncak dari derajat, dan dari setiap derajat itu memiliki derajat-derajat yang kecil-kecil yang lainnya, atau bahwa yang dikehendaki dari derajat itu adalah derajat-derajat yang besar, yang di dalam derajat yang besar itu ada derajat-derajat kecil yang lebih kecil darinya. Dan disebutkan bahwasanya untuk setiap derajat itu adalah perjalanan 100 tahun, dan ada yang disebutkan 500 tahun. Maka hal ini tidak bertabrakan, tidak bertentangan antara yang menyebutkan beda 1 derajat itu 100 tahun dengan beda yang 1 derajat dengan yang lainnya itu 500 tahun. Karena yang demikian itu dikemungkinkan bahwasanya itu termasuk perbedaan dalam perjalanan, dalam kecepatan dan kelambatan, sebagaimana berkata al-muallif bahwasanya setinggi-tinggi derajat surga dia adalah Firdaus, dan dia itu adalah tengah-tengah surga dan yang tertinggi, dan bahwasanya atap Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna fil jannati mi'atu darajatin
a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. Baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tufjaru anharul jannah. Bahwasanya di surga itu ada 100 derajat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Di antara tiap 2 derajat adalah seperti antara langit dan bumi. Dan apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus itu adalah pusat surga dan puncak surga, dan di atasnya adalah arsy-Nya Ar-Rahman, dan dari situ mengalir sungai-sungai surga. Wa a'la darajatil firdausi hiyal wasilatu allati khassa biha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Firdaus itu, padahal Firdaus tadi adalah merupakan puncak surga, maka di Firdausnya sendiri masih ada puncaknya, puncak Firdaus itu yang dinamai dengan wasilah. Dan wasilah adalah sebuah kedudukan, sebuah tempat yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperebutkan oleh para nabi. Antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi Musa atau dengan nabi yang lainnya, mereka memperebutkan puncak kedudukan di puncak Firdaus, yaitu yang dinamai dengan wasilah. Wasumiyat wasilatun li'annaha aqrabud darajati ilal arsh. Dan dinamai wasilah karena sesungguhnya dia adalah sedekat-dekat derajat kepada arsy. Fa hiya aqrabud darajatin ila Allah. Dan dia merupakan sedekat-dekat derajat kepada Allah Azza wa Jalla. Rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar seorang muadzin melantunkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Tsumma shallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya salawat itu sebanyak 10 kali. Sumasallallahu liyal wasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku, yaitu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wasilah fa innaha manzilatan fil jannah. Maka sesungguhnya dia merupakan sebuah tempat kedudukan di surga. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah, tidak layak kecuali hanya untuk satu orang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa, dan aku berharap akulah dia itu. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat alaihi syafaati. Barang siapa mendoakan untukku kepada Allah wasilah tersebut, kedudukan tertinggi dari puncak Firdaus tersebut, maka pastilah untuknya itu syafaatku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan masih banyak sekali yang belum kita bacakan, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya akan ada waktu untuk membacakannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, falyatafadhal maskura. Nabi Khotul Islam Azzaikumullah. Inilah sesi materi dari pembahasan kitab yang terbaru, yaitu kitab Nuniyah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan Khotul Islam Azzaikumullah, semoga pembahasan yang menarik ini memberikan faidah dan manfaat untuk kita semua. Baiklah Khotul Islam Azzaikumullah, untuk memperdalam pada materi sore hari ini, kami akan memberikan kesempatan bagi para ikhwatul Islam yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada kami. Silakan Anda mengirimkan Anda di nomor studio 2 di nomor 0853 10265351 atau di nomor studio 1 di 0852 687 12911. Baiklah ikhwatul Islam, kalau kita angkat pesan singkat yang pertama dari saudara kita di Lampung. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sarana apa saja agar kita bisa menggapai surga Firdaus dan masuk ke dalamnya, dan kita terhindar dari
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Namsa. Barakallahu fikum kepada yang bertanya. Tadi diantaranya telah disebutkan dari beberapa hadis tadi, bahwasanya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga dengan derajatnya itu disediakan kepada mereka yang berjuang untuk mendapatkannya, lil mujahidina fi sabilihi. Maka untuk mendapatkan surga yang tertinggi, apalagi yang tertinggi, maka haruslah kita berjuang mengerahkan seluruh apa yang kita miliki, mengerahkan semua modal kita, mengerahkan semua yang apa yang kita, potensi kita untuk mendapatkan surga yang tertinggi tersebut. Apalagi bahwasanya kita untuk bisa lepas dari neraka pun harus berjuang. Untuk melepaskan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala perlu perjuangan. Di antaranya adalah dengan menjaga keimanan itu, menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu bihi in tamassaktum bihima, kitaballahu wa sunnati rasulih." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan kemudian setelah itu, maka kita hendaklah mengamalkan amalan orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Firdaus tersebut. Siapakah di antaranya? Maka amalan yang dilakukan oleh mereka itu adalah as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang beramal pada derajat yang tinggi tersebut adalah mereka yang mengamalkan pada amalan yang dilakukan oleh as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah amalan Abu Bakar, amalannya Umar bin Khattab, amalan Khulafa ar-Rasyidin. Di samping kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, maka kita secara praktek hendaknya kita melakukannya dengan segala kemampuan kita. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka jaga, apa yang mereka perjuangkan. Kita melihat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana dia itu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan bagaimana diriwayatkan bahwasanya beliau ketika menjabat sebagai seorang khalifah itu masih sempat-sempatnya beliau itu mendatangi seorang nenek-nenek rutin di daerah yang terpencil, seorang nenek-nenek yang lemah yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka dia datangi sebagai orang tua yang sudah patut disantuni, diberikan di panti jompo dan lain sebagainya. Maka dia datangi dan kemudian dia ambil baju-bajunya, dia cucikan, dan kemudian dia berikan kepada nenek tua itu makanan berupa tepung-tepung yang untuk dimasak dan seterusnya. Maka diuruslah oleh Abu Bakar. Maka kejadian itu diintip oleh Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, sehingga dia nanti ketika suatu saat harus menggantikannya itu tetap akan bisa menjalankan amanahnya. Ternyata Umar melihat Abu Bakar yang demikian itu, Umar mengeluhkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin Umar bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, sedemikian itu dia menjaga rakyatnya. Maka demikianlah yang harus dilakukan oleh umat-umat setelahnya, yaitu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah dan menjaga semua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bahwasanya sesungguhnya yang demikian itu mungkin berat bagi kita, tetapi masih ada tersisa satu jalan, yaitu bahwasanya kita mungkin tidak mampu melakukan apa yang diamalkan oleh salafun saleh, karena kita itu tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Maka yang ada jalannya itu tinggal satu, yaitu kecintaan kita, pembelaan kita, dan loyalitas kita kepada salafuna as-saleh. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Sesungguhnya seorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka kalau kita ingin bersama mereka, maka haruslah kita mencintai mereka. Kita menjunjung tinggi mereka Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim dengan kecintaan yang benar.
semaksimal mungkin kita mengusahakannya. Mungkin itu adalah beberapa pintu dan usaha yang menyebabkan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mencapai surga firdausnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ikhwatal Islam hasakumullah, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul Salam hafizahullah taala karena telah memberikan pencerahan kepada saudara kita Fajar di Lampung. Baiklah ikhwatal Islam hasakumullah, kita angkat pertanyaan terakhir karena keterbatasan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang memakai jimat dengan berkeyakinan bahwasanya semua kekuatan tersebut dari Allah melalui jimat tersebut atau pusaka tersebut, Ustaz. Apakah hal ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan apakah hal tersebut juga bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga firdaus, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan kepada yang bertanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan kaum muslimin secara umum sehingga mereka segera untuk kembali kepada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas lebih rinci lagi tentang masalah ini, maka kita pertanyakan kepada semuanya, kepada diri kita sendiri, kita mencari pertama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu memakai jimat seperti yang dipakaikan oleh orang-orang yang telah memakainya pada zaman sekarang ini? Kalau kita mencari, maka tidak ada di dalamnya sebuah contoh bahwasanya orang-orang pada zaman dahulu memakai jimat, baik berupa batu-batuan atau yang lain-lainnya. Mereka tidak ada yang memakai yang seperti itu. Dan yang biasa mungkin yang terjadi masalah adalah ketika seseorang itu mengambil dari jasadnya Rasulullah SAW itu untuk dijadikan berkah, seperti keringatnya untuk dijadikan minyak kasturi, kemudian rambutnya, kemudian yang lainnya. Maka yang seperti itu adalah memang ada sunnahnya dari jasad Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebaikan dan berkah. Tetapi selain Rasulullah SAW, contoh yang diberikan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Setelah itu Abu Bakar, orang nomor satu setelah Rasulullah, diambil rambutnya, diambil jasad, sebagian dari jasadnya atau kainnya atau apanya, untuk dijadikan pegangan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian juga Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Maka itu menunjukkan bahwasanya barakah itu yang ada pada jasad itu hanya ada pada jasad Rasulullah SAW dan tidak ada pada yang lainnya, baik itu pada batu-batu atau yang lainnya dan lain-lainnya. Maka kalau kita katakan yang demikian itu berarti tidak ada petunjuk yang dapat dijadikan dasar kita memakai hal-hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yang perlu kita tanyakan, apakah sebabnya seseorang yang memakai azimat, memakai jimat itu, ketika mereka itu mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh keluarganya dan mungkin dia juga sendiri itu berupaya keras untuk segera melepaskan diri dari jimat-jimat yang dia pakai. Apakah sebabnya mereka itu berusaha keras sekali untuk melepaskannya? Apakah dorongannya? Kalau itu memang sesuatu yang sangat berguna dan berjasa untuk kehidupan agama dan menguatkan agama, hendaklah mereka memakainya sampai ke liang kubur, karena itu akan menjadi saksi dari amal soleh mereka di dunia ini. Tetapi kenapa mereka itu bersegera untuk segera melepaskannya? Ada sesuatu di sana seolah-olah ketakutan kalau jimat itu masih ada di tangannya. Maka yang seperti ini sebenarnya suatu fitrah bagi orang-orang. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertobat dan mohon ampun dari kekeliruan itu ketika sebelum ajal mereka. Namun yang demikian itu hendaklah kalau kita sadar dari awal, maka hendaknya kita jangan terseret ke dalam masalah seperti itu. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Hendaklah kita itu mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang seperti itu tidak akan bisa menjaga diri kita dari kematian, tidak akan bisa menjaga diri kita dari kecelakaan kalau Allah sudah menghendaki celaka untuk kita. Maka apakah
yang seperti itu masih menjadi andalan. Hendaklah kita berfikir dengan jernih. Maka karena sesungguhnya yang demikian itu bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan menghalangi seseorang. Kan mereka merasa terhalang, maka mereka melepaskannya. Dan sesungguhnya dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang itu memakai gelang, maka ditanya oleh Rasulullah, apakah ini mahada? Maka orang tersebut menjawab, minal wahinah. Ini saya pakai untuk menjaga dari wahinah, dari kelemahan, supaya badan kuat, supaya mungkin kebal, kuat, dan lain sebagainya, tidak mempan senjata dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, la taziduka illa wahnan. Ini tidak akan menambahkan dirimu kecuali wahnan, kecuali kelemahan. Kamu akan bertambah lemah, banyak gangguan, banyak ini yang khodam yang di sini minta pelayanan dari kamu, dan lain sebagainya dan sebagainya, sehingga kamu suka pusing-pusing dan lain sebagainya, badan sakit dan lain sebagainya, mungkin keluarganya diganggu dan lain, tambah lemah. Itu maksudnya, wallahu a'lamu bishawab. Dan walau mitta, kalau seandainya kau mati dan kemudian ini ada padamu, la tuflihu abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya, kamu akan rugi. Maka mungkin ini yang dipakai oleh sebagian dari kaum muslimin kita itu, mereka mengamalkan hadis ini, yaitu segera mereka itu melepaskan karena merasa tidak akan beruntung selamanya kalau masih dipakai ketika meninggal dunia. Oleh karena itu mungkin ini salah satu yang harus kita hindari kalau kita ingin mencapai surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, dan hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.